Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 Al-Hail hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu tetap semangat ya kak. Kita lanjutkan belajar temanya di tema 7 subtema 4 pembelajaran 1 dan 2. Disiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya kak. Nah kalau sudah langsung saja kita buka halaman 165. Ya di sini ada kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, di sini ada pembelajaran 1 asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi. Buaya, aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya, baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula, hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Buaya, hei Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Sura, aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Buaya, apa? Sungai ini tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Sura, tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Buaya, kau sengaja mencari gara-gara. Sura, tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Buaya, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Sura, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekor sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan hiu sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke laut. Buaya puas setelah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan
sura, dan buaya. Nah, tadi gambarnya bisa kalian amati ya Kak ya. Nah, langsung lanjut saja di halaman 170 ini ada ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 sesuai dengan cerita ikan hiu, sura, dan buaya. Nah, hiu, sura, dan buaya sepakat menjadi bagi dua wilayah, bagian laut wilayah sura, darat bagian buaya. Lah itu ya, wilayah sebelum disepakati kan jadi satu, terus kalau sudah disepakati dibelah menjadi dua bagiannya sama. Wilayah buaya adalah setengah, bagian dilambangkan setengah. Wilayah hiu, sura juga sama. Lanjut, setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Lah itu nanti silahkan kalian baca saja ya Kak, yang ayo berkreasi tidak perlu dipraktekkan ya Kak, dibaca saja. Lah, lanjut ke pembelajaran 2, bermain kipas angin di air. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Di sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Setiap siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok ada 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Kemudian dilakukan dengan bergantian antar kelompok ya Kak. Lah itu tadi cara bermainnya. Lah sekarang di halaman 179 ini ada ayo berlatih, lengkapi dialog berikut dengan kata yang disediakan. Katanya ada di bawah itu ya Kak, sesuai dengan cerita tadi hiu, sura, dan asal usul kota Surabaya tadi. Lah itu silahkan kalian pilih di bawahnya itu. Lah mungkin pembelajarannya hari ini sampai di situ dulu ya Kak, kita lanjutkan besok lagi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen atau WA langsung ke Usnia. Sekian dari Usnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.